Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Senin 6 Desember 2021, pekan kedua Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana iman si lumpuh dan kawan-kawannya, sehingga mereka tidak segan membongkar atap rumah tempat Yesus sedang mengajar. Si lumpuh ingin disembuhkan oleh Yesus, namun ternyata bukan hanya kelumpuhan fisiknya yang disembuhkan, melainkan juga jiwanya. Dosa-dosanya diampuni, sehingga orang yang telah sembuh dari kelumpuhannya itu pulang dengan gembira, bukan saja karena kakinya, melainkan juga jiwanya yang sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keselamatan Allah itu terungkap dalam bacaan Injil. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh pada saat ia mengajar orang banyak dalam sebuah rumah. Ini adalah tanda keselamatan Allah bagi kita yang percaya dan mengimaninya sebagai jalan keselamatan. Dengan iman kita diselamatkan, sama seperti yang terjadi pada mereka yang dengan penuh iman membawa seorang lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman,
Hari ini kita diingatkan untuk mengembangkan iman kita dalam komunitas, dalam sebuah keluarga. Kisah orang-orang yang membawa orang yang lumpuh ke hadapan Yesus menjadi gambaran bagi kita semua bahwa iman kita adalah iman yang membangun kekeluargaan. Dimensi kekeluargaan atau komuniter tidak mungkin kita lepaskan ketika kita berbicara tentang iman, apalagi usaha untuk menghidupi iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimensi komuniter menjadikan orang yang lumpuh itu mampu berjumpa dengan Yesus dan mendapat kesembuhan darinya. Kesembuhan bukan dari orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh itu, namun kesembuhan itu tetap berasal dari Yesus. Yesuslah yang menjadi pusat dalam iman yang komuniter itu. Tanpa Yesus, tidak terbentuk iman Kristiani yang komuniter. Sebuah lingkungan komunitas iman tanpa disertai Yesus di dalamnya hanyalah sebuah lembaga sosial yang tidak mempunyai spiritualitas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, si lumpuh menjadi gambaran bagi anggota gereja yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Ia yang memang sungguh tidak bisa berbuat apa-apa karena kelumpuhannya perlu mendapat perhatian yang lebih. Tidak hanya satu orang, namun 4 orang membantu si lumpuh untuk menjumpai Yesus yang selalu menghadirkan diri. Para pengusung menjadi gambaran bagi anggota gereja yang selalu siap untuk memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kelumpuhan. Tanpa sepatah kata pun mereka membawa si lumpuh kepada Yesus. Demikian juga dengan kita anggota gereja. Tanpa menghakimi dan menilai, kita seharusnya memberi bantuan dan pertolongan bagi mereka yang memerlukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama sebagai anggota gereja yang satu, mau tidak mau ikut terlibat dan bertanggung jawab atas kesembuhan mereka yang lumpuh. Iman kita perlu juga dipertanggungjawabkan secara komuniter. Kita dibangun mulai dari komunitas yang paling kecil, yakni keluarga. Dari keluarga, kita hidup dalam satu lingkungan umat beriman. Disitulah kita terlibat dalam anggota gereja. Memberi perhatian kepada anggota satu lingkungan adalah langkah konkret yang paling mungkin dilakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengenal semua anggota lingkungan menjadi bagian mutlak yang perlu. Bahaya yang besar adalah apabila kita tidak mampu bersosialisasi dengan semua anggota lingkungan. Bagaimana mungkin mampu berkontak dengan warga paroki? Jika tidak kenal, bagaimana hendak peduli dan saling memperhatikan? Itulah awal keterpecahan, padahal kita adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga doa permohonan kami naik ke hadirat-Mu. Perkenankanlah kami mengabdi padamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.